Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwandi di Koja Sastra. Hanya dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan ya seperti biasa, saya akan mengajak Anda untuk ngobrolin seputar dunia kesusastraan. Dan memang ya, berbicara tentang kesusastraan itu juga berbicara tentang bagaimana kemudian manusia ya memiliki cara ungkap yang beragam, yang di situ menandai bahwa betapa manusia itu dengan bahasanya itu memiliki kreativitas tinggi. Berbagai bentuk cara ungkap dan berbagai gaya dilakukan. Dan ini salah satu yang paling dan sering banget ya kita dengar dalam berbagai acara. Apa itu coba? Iya, pantun. Belakangan pantun menjadi sesuatu yang ramai karena setiap kali ada acara biasanya nih ada yang memulainya dengan pantun dan mengakhirinya dengan pantun pula. Tapi pantun itu apa sih? Nah ini dia. Dan saya sebenarnya tidak mau ngobrol seputar pantunnya, tetapi ada nih tokoh yang sangat populer dalam hal pantun, terutama beliau ini jasanya adalah memadukan antara pantun Melayu ya dengan Tionghoa. Siapa dia? Baik, tetap ikuti di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Tapi sebelum ke sana nih ya, kita perlu tahu dulu nih. Bagaimanapun juga seni ataupun sastra ya, ini menjadi salah satu media pengungkapan baik itu perasaan, pikiran, gagasan dan lain sebagainya. Dan disitulah seorang pencipta itu menyampaikan banyak pesan kepada audiennya, kepada pendengarnya, kepada penikmatnya, agar mereka juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kreatornya. Nah, termasuk di dalamnya adalah pantun. Nah, di Indonesia pantun ini berkembang sejak dulu kala dan berakar dari budaya Melayu. Meskipun kemudian menggurita ya ke budaya-budaya yang lain termasuk di Jawa. Jawa kemudian punya parian gitu, dan ungkapan perasaan ini yang kemudian disebut sebagai bahasa yang dikomunikasikan. Nah, seni juga bisa dijadikan alat ya, bantu untuk bagi manusia untuk menimbulkan efek-efek psikologis atas manusia lainnya yang menikmati. Nah, kalau kita bicara tentang pantun, kita tidak lepas dari tokoh yang satu ini. Siapakah dia? Ya, saya akan kenalkan kepada Anda tokoh yang memelopori tradisi pantun Melayu dengan bahasa Makassar, ya kan? Bahwa pantun pun menyebar sampai ke Makassar ya, dan dia adalah Angban Ciong, seorang keturunan Tionghoa. Ya, salah satu pantun yang populer di Makassar. Sarung sutra nijai-jai dalam rumah tukang manjai. Nona seorang Minang kungai, paling kupuji-puji bajik Pak Mai. Apa artinya? Sarung sutra dijahit-jahit dalam rumah tukang jahit atau penjahit. Nona seorang Minang kungai atau paling kusuka paling kupuji-puji bajik Pak Mai atau baik hati. Nah, pantun ini memang terdengar unik ya, jarang kita dengar karena ini bahasa bukan bahasa Indonesia tetapi bahasa Makassar. Nah, makanya bagi orang Makassar boleh jadi ini sesuatu yang asing ya. Nah, tapi seperti diketahui, tradisi berpantun sejatinya menjadi ciri khas orang-orang Melayu. Memang tidak ada catatan pasti kapan kebiasaan bertukar 4 syair berrima identik ini
mulai dilakukan. Namun banyak sejarawan merujuk pada abad ke-16. Nah, ketika itu sufi asal Aceh yang kemudian kita kenal namanya Hamzah Al-Fansuri mulai menulis bait-bait pujian pada sang pencipta dengan bentuk yang unik macam pantun ini. Nah, kembali pada pantun unik tadi ya. Ada beberapa kosakata asal bahasa Makassar sebagai pendamping serasi ungkapan khas Melayu. Nah, pantun Melayu Makassar ini lahir dari guratan pena seorang sastrawan Tionghoa bernama Ang Ban Chiong pada dekade 1930-an. Nah, siapa Ang Ban Chiong? Ang Ban Chiong? Saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Tapi kita simak dulu satu lagu dulu deh buat Anda untuk malam hari ini yang masih setia bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif di Koja Sastra. Program spesial kesusastraan hanya ada di sini di Radio Kota Batik.